Padahal netizen hari ini, nah, boleh nanti kita minta tolong lembaga survei untuk mensurvei ini. Pro kita atau pro Mbak Alawi? Yakin saya lebih dari 75% pro kita. Amin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas salah satu video dari Gus Fuad Pleret yang ini berkesempatan bertemu kembali bersama Kiai Mantuding Usman dan Tubagus Mogi. Dia pun mengulas setback ke belakang tentang awal mula kenapa kemudian Gus Fuad Pleret ini begitu bersemangat untuk kemudian memperjuangkan apa yang selama ini menurutnya sesuatu yang memang harus dimunculkan ke permukaan, sebuah kebenaran yang memang betul-betul akan menggemparkan dan menggoncangkan dunia Islam di Indonesia, khususnya kalangan habaib. Berawal daripada tesis Kiai Mantuding Usman, Gus Fuad dengan tegas mengatakan bahwa jauh sebelum ketemu dengan Kiai Mantuding Usman, dia sudah menyampaikan bahwa sampai kapanpun ya, tesis Kiai Mat ini tidak akan bisa dibantah. Itu katanya berawal ketika dia melihat ulasan dari salah satu akun YouTube, yakni Cokro TV, yang disampaikan oleh seorang intelektual namanya Syafiq Hasim, yang membahas tentang tesis Kiai Mantuding Usman. Nah, di situ Gus Fuad Pleret itu kemudian mengulasnya juga dan menegaskan bahwa ini sampai kapanpun ini tidak akan bisa dibantah, karena memang sebuah kebenaran yang selama ini itu menurutnya terpendam, ya, kira-kira tidak semua orang bisa mengangkatnya ke permukaan. Dan kali ini kembali Gus Fuad Pleret itu menegaskan lagi, ya, bahkan menurutnya bahwa andaikan ini disurvei, maka ya mayoritas umat Islam itu setuju dengan apa yang hari ini telah dimulai oleh Kiai Mantuding Usman atau akan memberikan dukungan. Memang Gus Fuad ini kadang selalu membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang begitu jauh ke depan, tetapi itu memang selalu menggetarkan jagat media sosial, dan sekalipun ada upaya untuk membantahnya, ya agak susah juga kadang itu dibantahkan. Dan ini tentu akan semakin membuat ya diskursus masalah nasab habaib ini makan semakin panjang. Nah, seperti apa perbincangan mereka dan statement-statement tegas dari Kiai Gus Fuad Pleret ini, kita coba simak sama-sama. Dr. Kamal, bukan soal Gus Fakih, bukan soal Tubagus Mogi, bukan soal Fuad Gundul Pleret, bukan. Ini soal kebenaran. Jadi Kiai Mat tadi sudah menyampaikan, berpihaklah pada kebenaran, bukan kepada orang. Dan kita semua itu tidak penting untuk disebut atau tidak disebut. Dan memang leluhur-leluhur kita sudah terbiasa berjuang dan tidak pernah disebut sebagai pahlawan, ya kan gitu ya. Tapi kali ini pokoknya Kiai Mat harus dicatat gitu. Saya tidak usah dicatat, Kiai Mat aja ya, sepakat ya. Karena memang beliau yang pertama kali mengungkap ini dengan secara akademis, dan saya bilang sampai kiamat pun. Dulu saya belum bertemu dengan Kiai Mat, saya hanya baru melihat reviewnya Syafiq Hasim di channel Cokro ya. Saya bilang ini, langsung saya posting di YouTube. Sampai kiamat pun tesis Kiai Mantuding tidak akan bisa dibantah. Karena memang sebenarnya kita semua kan menunggu kesaksian secara akademis seperti ini. Tapi sebenarnya syaratnya bukan begitu. Gimana? Syaratnya itu saya bertanya kepada Rahmat Alam juga. Siap. Muridnya cucunya Mbak Idris Jamsaren Sunu. Kita tulis Tekon, tulisan Tekon. Beliau S2 S3-nya di Jerman, istrinya Yahudi Ashkenazi. Saya bertanya kepada beliau, siapakah sebenarnya Mbak Alawi itu? Orangnya ketawa ngakak-ngakak orangnya, karena istrinya Yahudi Ashkenazi, ya kan? Dia sudah tahu kalau mereka ini sudah diakui sebagai keluarga besar Yahudi.
dari energinya Yahudi yang membongkar siapa keluarganya ke Mataram, ya kan, ke Madura, Dr. Yardo, dosen UIN Surabaya, terus ke Bapak Temuito Banten, terus ke Kiai Imad. Yang Banten itu belakangan sebenarnya. Itu kesimpulan. Jangan keliru. Sebelumnya saya dulu ini. Tapi Panglima Perang. Ya. Tapi semuanya tunduk di bawah Kang Mas Fuad. Soalnya yang bisa Ngapel. saya jadi ingat ini. Gus Pakai ini kan punya orang tua angkat Pak Alawi. Saya itu saudara saya yang Pak Alawi banyak. Di sini itu setiap hari dulu Pak Alawi beredar. Mungkin kiai-kiai itu karena ikatan-ikatan yang seperti itu membuat ewo pekewo. Padahal Rasulullah bilang sama Sayyidina Umar, belum sempurna imanmu kalau kamu masih mencintai apapun melebihi cintamu kepadaku. Rasulullah di sini kan kebenaran. Jadi mari kita singkirkan semua kepentingan psikologis kita untuk kebenaran. Kalau tidak seperti itu, ya sudah nanti dicabut SK-nya loh. Satu itu, yang kedua, kebenaran tidak bisa dibentuk. Meskipun Kiai Imad tadi agak pesimis ya, kebenaran memang Rasulullah dulu juga nggak banyak, sedikit. Apa yang pesimis toh? Padahal netizen hari ini, nah, boleh nanti kita minta tolong lembaga survei untuk mensurvei ini. Pro kita atau pro Pak Alawi? Yakin saya lebih dari 75% pro kita. Amin. Jadi kalau mau menang ya ikut kita lah. Karena kebenaran itu pasti menang. Oh iya, ada contoh kecil. Ada orang dai populer banget. Dai populer banget, setiap dia ceramah itu ribuan orang ngumpul. Karena gula 1 kilo, saya tegur, dia ceramah, nggak ada 200 orang yang datang sejak saat itu. Dan itu nyata itu. Nah, Pak Sigit tahu lah. Tapi nggak usah saya sebut namanya nanti. Sakelah. Sopo nanti dia tobat terus minta dibayar lagi sama Kiai Imad kan ya. Kita kasih kesempatan karena masih ini belum kiamat ini. Ketetapan Tuhan belum diturunkan. Kalau ketetapan Tuhan sudah diturunkan kan nggak bisa dicabut lah. Ini hukuman belum. Ini baru tanda-tanda saja. Ada banyak orang yang karena mengikuti bujukan gula 1 kilo tidak mau lagi menjadi jangkrik, karena jangkrik kan nggak bisa makan gula kan. Itu ditinggalkan publik dan sebentar lagi bahkan pondoknya bisa bubar, pindah nanti. Iya, Amin. Tuh. ini dulu kalau Kedem siap, Fuad kamu sama teman-temanmu yang bocil-bocil lu siap, kamu nanti terima SK. Saya pikir menerima SK kan enak ya. Oh, ternyata setelah menerima SK, kalau tahu begini nggak usah dapat SK juga nggak apa-apa. Karena tanggung jawabnya berat. Dan ya korban pertama dari perselingkuhan kegelapan ini yang disebut dengan nutfah Dajjaliyah itu kan yang terkena pertama kali adalah grassroots. Nah, jeritan grassroots, jeritan fakir miskin dalam tanda petik, jeritan anak yatim, kenapa kalian pada menulikan telinga kalian? Hanya gara-gara, oh saya menantunya, oh karena orang tua angkat saya adalah mereka, oh karena apa itu guru saya adalah mereka. Ini kan berbahaya. Imannya belum sempurna. Kalau cuma tidak sempurna, tidak masalah. Nanti kalau wala in syakartum apa? La in syakartum terus yang berikutnya itu kalau itu udah berita gembira nggak usah dianu. Wala in kafartum inna adzabila sati gimana? Aneh itu. Orang yang tidak begitu tahu agama bisa menangkap resonansi kebenaran yang disampaikan Kiai Imad, Bagus Mogi, Gus Pakai. Yang biasa baca kitab kok jadi lupa kitabnya itu gimana? Ini bagi saya ya memang itulah kehendak Tuhan. Jadi yang perlu kita garis bawahi mungkin bisa kasih judul nutfah nubuwah versus nutfah dajjaliyah dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yakinlah, saya sudah berkali-kali bilang, seandainya hari ini, jam ini, menit ini kita semua dicabut nyawanya,
Kiai Imad. Tapi janganlah, ini kan masih belum bisa menjadi punya ayah anda baru kan. Seandainya itu sebenarnya kita sudah menang. Sudah menang karena jejak di kita nggak akan hilang, dan generasi yang ada hari ini dan yang akan datang semua sebenarnya sudah menangkap resonansi. Sebenarnya kita itu langkah berikutnya itu hanya mengasihani para kiai, para ulama yang belum mau sadar. Kita itu memberitahu, menasehati maksudnya apa? Jangan sampai mereka dicabut SK-nya. Kalau saya memandangnya itu kiai. Jadi, dan saya bilang berkali-kali bahwa apa yang kita lakukan itu kan mendunia. Tapi meskipun demikian, kalau masih butuh konfirmasi, masih belum percaya, kan berkali-kali saya sampaikan, Kiai Imad dan teman-teman kapanpun, dimanapun siap berdebat secara terbuka untuk menunjukkan mana benar, mana salah. Tapi tidak akan pernah mau kalau dipanggil atau pertemuannya itu tertutup. Dan saya siap memfasilitasi. Kebetulan kemarin ada teman, Pak Kiai, kalau Kiai Imad kan pasti siap dan teman-teman. Kalau kelompok seberang itu siap untuk berdiskusi, mau berapa hari, mau di hotel mana, saya akan fasilitasi semuanya. Gitu. Sampai segitunya. Itu keturunan Sultan Hasanuddin yang belum. Tapi Nyuwun Sewu, Ya. berdiskusinya kita lebih